Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Pak. Bisa didengar, Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di kelas Higiene Industri. Hari ini tanggal 1 di bulan Juli 2021. Semoga semua dalam kondisi sehat ya di era pandemi ini. Dan yang masih sakit atau yang lagi diuji dengan COVID, semoga diberi kekuatan dan kesehatan. Kemudian kita lanjutkan untuk perkuliahan. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang sudah siap untuk present resume papernya? Mas Adian sama Mas Bastian? Mohon izin, Pak. Untuk saya sore, Pak, setelah sampai rumah, Pak. Oh, belum ya, belum siap ya berarti. Siap. Izin, Pak. Ini Belum Pak siap lagi juga, di Pak. pinggir jalan, Pak. Lagi kuliah dulu, Pak. Oke, kalau belum ada yang siap untuk papernya, sambil nunggu yang lain ya. Mungkin yang lain nanti siap, kita lanjutkan perkuliahan dulu dengan materi selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu kita sampai pada pembahasan cara pemberian sinar X. Kemarin sudah kita bahas ya tentang macam-macam sinar, kemudian ini kita sampai ke sinar X. Kemudian cara pemberian sinar X. Yang pertama adalah penyinaran akut, yaitu penyinaran dosis tinggi dalam waktu singkat yang terjadi pada kecelakaan atau bom atom. Efek biologis bisa seketika maupun tertunda. Jadi sinar X itu, sebelum ke penyinaran akut, kita lanjutkan ke penyinaran kronis, yaitu penyinaran dosis rendah, tetapi sering menimbulkan efek tertunda. Jadi kalau penyinaran akut itu seperti bom atom ya, terjadi yang spontanitas, tidak disengaja, dan ada efek biologis. Tetapi kalau penyinaran kronis itu lebih ke kedokteran, jadi dipersiapkan, kemudian dengan dosis yang rendah, dan nanti ada efek yang tertunda. Jadi perbedaannya seperti itu ya, Mas-mas ya, untuk cara pemberian sinar X. Kemudian cara pencegahan. Yang pertama, menghilangkan bahaya, yaitu memindahkan pekerja dan tidak lagi bekerja dengan radiasi. Jadi menghilangkan bahayanya. Jadi diputus ya, untuk sinar X-nya diputus, yaitu dengan cara memindahkan pekerja dan tidak lagi bekerja dengan radiasi. Kemudian yang kedua, mengawasi bahaya, yaitu penetapan desain dan peralatan yang tepat untuk mengurangi bahaya. Jadi yang kedua ini, sinar radiasinya tetap, hanya diawasi aja bahayanya. Jadi lebih ke
desain, sistem kontrol, lebih ke engineering-nya untuk di penetapan desainnya. Jadi peralatannya yang tepat seperti apa sih di industri ini, kemudian untuk mengurangi bahaya seperti apa. Jadi lebih ke mengawasi bahaya. Kemudian yang ketiga, mengawasi pekerja. Faktor yang dapat digunakan untuk mengurangi paparan pada pekerja adalah, nanti kita bahas. Jadi, untuk pencegahan sinar radiasi ini ada 3 ya. Yang pertama, menghilangkan bahaya sendiri. Kemudian, mengawasi bahaya. Dan ketiga, ini mengawasi pekerja. Mengawasi pekerja seperti apa aja. Jadi, yang pertama adalah faktor waktu. Itu gunakan waktu sesingkat mungkin di medan radiasi sesuai kebutuhan saat kerja. Jadi ada beberapa faktor kan, faktor waktu, faktor jarak, faktor pelindung. Yang pertama kita bahas ini adalah faktor waktu. Jadi yang diatur waktunya, Mas. Jadi tetap ada, sinar radiasinya itu tetap ada, tetapi sesingkat mungkin atau diatur waktunya. Kemudian yang kedua adalah faktor jarak. Faktor jarak dosis radiasi yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak sumber radiasi. Jadi yang diatur jaraknya. Seberapa sih jauhnya, seberapa sih dekatnya. Jadi paham ya Mas ya? Jadi yang diatur ini yang faktor ketiga ini mengawasi pekerja. Jadi kan cara pencegahan radiasi itu kan ada 3, menghilangkan bahayanya. Kemudian yang kedua mengawasi bahayanya. Yang ketiga enggak ngurusin bahayanya nih kita, tapi mengawasi pekerjanya. Nah, jadi sinar radiasi tetap dipancarkan, tetapi ada yang dirubah beberapa faktor parameternya. Yang pertama adalah faktor waktu, yaitu waktunya sesingkat mungkin, atau diatur berapa lama, seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor jarak. Faktor jarak itu berapa sih, seberapa jauh, seberapa dekat, jadi diatur untuk jaraknya. Kemudian yang ketiga adalah faktor pelindung. Keefektifan pelindung ditentukan interaksi radiasi dengan atom bahan pelindung. Jadi faktor pelindung itu faktor eksternal yang akan dipakai untuk melindungi. Kemudian yang keempat, gunakan shielding. Shielding itu perisai ya, dari bahan timah untuk proteksi radiasi. Jadi menggunakan shielding atau perisai yang terbuat dari bahan timah untuk memproteksi radiasi ke tubuh kita. Kemudian nanti dibaca lagi tentang jenis-jenis radiasi. Saya rasa mudah untuk mas-mas semua untuk materi radiasi ini. Kemudian kita ulangi lagi untuk rangkuman radiasi di atas ya. Radiasi adalah suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan perantara. Jadi perambatan energi tanpa perantara ya itu adalah radiasi. Jadi tidak perlu media air, tidak perlu media alat atau media besi. Jadi radiasi perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan perantara. Kemudian radiasi tidak dapat dideteksi oleh indera manusia dan dapat berinteraksi dengan materi yang dilaluinya melalui proses ionisasi, eksitasi, dan lain-lain. Eksitasi adalah, ini saya rangkum ya, dalam fisika itu eksitasi adalah naiknya energi sebuah sistem sehingga lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Jadi peningkatan energi ya, peningkatan energi. Jadi radiasi tidak dapat dideteksi oleh indera kita ya Mas ya, oleh indera manusia. Jadi untuk menghitung radiasi kita tidak bisa mengira-ira dengan mata atau dengan telinga, dengan perasa, nggak bisa. Jadi butuh alat,
butuh media untuk menghitung radiasi seberapa besar. Di bawah akan kita bahas nantinya. Kemudian jenis radiasi terdiri dari radiasi non-ionisasi dan radiasi ionisasi. Sudah kita bahas ya di atas, nanti bisa dibaca-baca lagi. Oke, kemudian poin yang berikutnya adalah teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi di jurnal ilmiah atau di paper apapun ya terkait radiasi beserta contoh kasus radiasi di industri. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Ini tugas tapi nggak perlu dikumpulkan. Tapi untuk pemahaman mas-mas semua, jadi di sini mata kuliah higiene industri itu menarik ya karena sangat luas. Jadi jika mas-mas mempelajari lebih lanjut atau memperdalam itu sangat banyak ya kesempatan. Ini juga banyak juga jurnal ilmiah, paper-paper, tulisan-tulisan. Jadi sangat menarik untuk dikembangkan. Jadi tugas untuk dibaca-baca di rumah ya, mas-mas ya. Siapa? Siapa? Baik. Siapa? Ini ada tambahan ya, keterangan di atas. Astenia adalah suatu kelelahan umum yang kronis akibat adanya penurunan fungsi-fungsi tubuh. Tadi ya, efek radiasi di atas. Oke, radiasi kita udah selesai. Nanti bisa dibaca-baca lagi, dikembangkan lagi. Asik lah, pokoknya mata kuliah ini kita bikin menarik. Jadi kita kembangkan sendiri, kita kulik sendiri, apa yang menjadi minat Anda bisa diperdalam sendiri. Kemudian kita masuk ke iklim kerja atau tekanan panas. Ini juga menarik ya, karena teman-teman besok juga di industri pasti akan banyak menemui hal-hal yang berkaitan dengan higiene industri. Jadi seperti training singkat ya, seperti training singkat di sebuah industri, di pabrik. Jadi minimal mas-mas bisa ada gambaran, oh seperti ini ya kerja di pabrik, oh seperti ini ya kerja di industri. Nggak melulu di pabrik sih, industri itu ada teknis, non-teknis. Di sini kita mencoba memberikan gambaran ya untuk mas-mas semua. Oke, kita bahas tentang iklim kerja atau tekanan panas. Jadi pokok bahasan ini berisi tentang definisi iklim kerja, definisi tekanan panas, pengukuran iklim kerja, pengendalian heat stress, dan akibat iklim kerja pada tenaga kerja. Seperti apa itu, Pak? Nanti kita bahas di bawah. Kemudian, dengan mengerti dan memahami iklim kerja, maka mahasiswa akan dapat menjelaskan pengertian iklim kerja. Jadi nanti teman-teman bisa mengerti iklim kerja itu apa, kemudian dapat menjelaskan, oh iklim kerja itu seperti ini Pak. Kalau ada interview kerja, bisa ada gambaran seperti. Oke, kita lanjutkan lagi. Poin-poin yang bisa didapat dalam bab ini adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan mengerti konsep heat stress, tekanan panas di tempat kerja. Kemudian kita lanjutkan lagi, setelah diberikan materi pembelajaran pokok bahasan ini, mahasiswa dapat, ini Mas, kuliah atau belajar itu paling enak tuh memang mempelajari di awal-awal. Ya, ini kita tentang apa sih? Kita membahas apa sih? Nah, di situ akan menarik atau akan mendapatkan gambaran
oh nanti kita akan mempelajari ini nih. Seperti itu. Jadi yang pertama, dapat menjelaskan definisi iklim kerja. Iklim kerja seperti apa ya? Kemudian yang kedua, menjelaskan definisi heat stress atau tekanan panas. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan pengukuran iklim kerja. Jadi teman-teman nanti bisa mengukur iklim kerja seperti apa, kemudian menjelaskan aklimatasi itu seperti apa, nanti kita bahas di bawah. Kemudian menjelaskan efek heat stress pada tubuh, ya, heat stress pada tubuh dan tekanan panas ya pada tubuh. Kemudian dapat menjelaskan pengendalian heat stress di tempat kerja. Jadi sangat menarik kan untuk pembahasan ini. Jadi seperti kita mau training di tempat kerja sebagai mahasiswa teknik atau mahasiswa teknik keselamatan yang nantinya akan jadi leader di bidang keselamatan ya di industri yang Anda tekuni nanti. Jadi ini sangat menarik, artinya penting untuk teman-teman pahamin seperti itu. Jadi kita masuk ke iklim kerja ya. Iklim kerja merupakan kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerak udara, dan suhu radiasi. Nah, jadi iklim kerja itu suatu kumpulan ya, kumpulan dari suhu udara secara normal, secara alami seperti apa, kemudian kelembaban udaranya seperti apa. Nah, itu semua ada alatnya ya. Humidity test, segala macam itu semua ada alatnya, alat pengukur. Kemudian kecepatan gerak udara, jadi di dalam ruangan atau di luar ruangan, atau di luar dengan kecepatan yang tinggi, atau di dalam tapi ada kipas angin atau AC atau blower atau segala macam yang membuat kecepatan itu berbeda-beda, dan suhu radiasi itu sendiri. Jadi iklim kerja adalah kumpulan dari beberapa parameter, kumpulan dari beberapa unit kerja, kumpulan dari kombinasi beberapa parameter seperti suhu udara, kelembaban, kecepatan, dan radiasi. Seperti itu. Dipahamin ya. Kemudian kita lanjutkan, kombinasi keempat faktor tersebut dihubungkan dengan produksi panas oleh tubuh menjadi tekanan panas, yaitu heat stress. Kemudian kita lanjutkan sumber panas di lingkungan kerja itu seperti apa. Yang pertama di dalam ruangan, yang kedua di luar ruangan, kemudian yang ketiga adalah fasilitas pabrik. Nah, ini langsung ke pabrik ya. Pertama, di dalam ruangan. Mesin produksi, contoh peleburan baja, steam boiler, pabrik kaca, dan panas dari reaksi kimia proses produksi. Itu di dalam ruangan. Kemudian di luar ruangan adalah radiasi matahari langsung pada pekerja di luar ruangan. Panas matahari yang diserap oleh atap pabrik. Jadi, di dalam ruangan itu parameter yang ada di dalam ruangan, seperti mesin produksi dan lain-lain. Kalau di luar ruangan itu adalah parameter di luar ruangan tersebut, yaitu jelas ya, radiasi matahari langsung. Itu jelas. Kemudian yang kedua, panas matahari yang diserap oleh atap pabrik. Nah, atap pabrik itu akan membiaskan panas ke tubuh kita dalam ruangan. Nah, itu disebut parameter luar ruangan. Jadi,
bisa dibedakan ya, yang ada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Kemudian C, fasilitas pabrik. Oke. Sumber panas yang tadi yang pertama ada di dalam ruangan, kemudian di luar ruangan. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas pabrik. Jadi fasilitas pabrik adalah iluminasi pencahayaan, distribusi pipa uap yang akan menambah beban panas. Jadi fasilitas pabrik itu adalah pencahayaan buatan seperti lampu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah distribusi pipa uap. Jadi untuk menambah panas atau membuat panas di dalam pabrik itu kan, yang pertama ada lampu, yang kedua pipa-pipa atau uap yang ada di dalamnya. Itu akan menambah panas di dalam pabrik ya, bukan panas buatan ya. Jadi sumber panas di lingkungan kerja bisa dibedakan menjadi tiga parameter ya. Yang pertama di dalam ruangan, kemudian yang kedua di luar ruangan, yang ketiga fasilitas pabrik itu sendiri. Kemudian kita bahas tentang panas tubuh. Panas tubuh manusia pada dasarnya diakibatkan oleh yang pertama, proses panas dalam tubuh akibat proses metabolisme, kemudian kegiatan fisik, kemudian makanan dan penyakit. Yang kedua, proses fisika pertukaran panas. Kemudian proses fisika tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, konduksi, kemudian konveksi, evaporasi, dan radiasi. Masih ingat ya, pelajaran SMA dulu, SLTA dulu. Konduksi adalah perpindahan panas melalui sentuhan atau kontak. Konduksi, jadi melalui konduktor, kalau dalam elektro, konduktor, kemudian dipisahkan dengan isolator, itu konduksi. Yang kedua, konveksi, perpindahan panas oleh udara di sekitar sumber panas. Jadi konveksi, perpindahannya melalui udara, tanpa sentuhan, tanpa kontak. Itu namanya konveksi. Sinar matahari langsung ke tubuh kita, itu namanya konveksi. Yang ketiga, evaporasi, proses perpindahan panas karena menguapnya keringat. Jadi evaporator, evaporasi. Jadi perpindahan panas berubah jadi keringat ya. Jadi dari dalam keluar, itu namanya evaporasi. Kemudian yang keempat, radiasi, perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Perpindahan gelombang seperti elektromagnetik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Gelombangnya seperti apa, nanti dibaca lagi di pertemuan sebelumnya. Kemudian, manusia harus mempertahankan panas tubuh selalu konstan pada 37 hingga 38 derajat Celcius sebagai syarat agar organ vital seperti otak, jantung dapat berfungsi normal. Pada beberapa orang tidak berlaku ya suhu konstan di 37 hingga 38 karena beberapa orang mempunyai suhu tubuh standar, bisa 36 atau 35. Untuk lebih detailnya itu ada papernya sendiri ya. Untuk suhu tubuh itu ada pembahasannya sendiri. Kalau teman-teman tertarik bisa dibuka sendiri untuk panas tubuh manusia. Kemudian proses pengaturan keseimbangan panas tubuh. Oke, ini proses pengaturan keseimbangan panas tubuh menurut jurnal ya tahun 96, yaitu
sel-sel syaraf di hipotalamus menerima informasi temperatur tubuh melalui syaraf sensorik di kulit. Jadi untuk mengatur keseimbangan panas tubuh itu melalui syaraf sensorik di kulit. Bisa dicek ya di syaraf kita. Kemudian pusat pengendali mengirim jawaban agar temperatur tubuh tetap konstan. Panas tubuh dikendalikan dengan cara di bawah ini. Jadi untuk mengirim jawaban temperatur tubuh itu ada pusat pengendali ya. Jadi pikiran, kemudian perasaan itu ternyata masuk juga untuk mempengaruhi panas tubuh. Jadi jika kita stres, capek, banyak pikiran, suhu tubuh akan berubah. Ternyata ada papernya seperti ini. Kemudian panas tubuh dikendalikan dengan cara yang pertama mengatur aliran darah. Yang kedua mengatur keluarnya keringat melalui pori-pori. Kemudian yang ketiga merubah tonus otot. Nah, tonus otot itu adalah kontraksi parsial otot. Ini bisa kita lihat di sini. Tonus otot adalah kontraksi parsial otot yang terus-menerus dan pasif, atau resistensi otot terhadap tegangan pasif selama keadaan istirahat. Jadi ini untuk membantu mempertahankan postur dan penurunan selama tidur. Jadi tonus otot itu otot rileks ya, yang saat kita istirahat akan membentuk organ seperti apa yang dibutuhkan tubuh. Oke, bisa dipahamin ya. Kita langsung melanjutkan lagi ke pengukuran iklim kerja. Ada beberapa ukuran iklim kerja yang perlu diketahui. Yang pertama, suhu kering. Jadi, suhu kering. Yang kedua, suhu basah, yaitu suhu basah alami, suhu basah psikometrik. Kemudian yang ketiga adalah suhu bola, globe temperatur. Jadi ada tiga ya, ada tiga ukuran iklim kerja yang perlu diketahui. Psikometrik itu adalah bidang yang mempelajari tentang bagaimana menentukan sifat-sifat fisis dan termodinamika suatu gas yang di dalamnya terdapat campuran antara gas uap di psikometrik. Semester 1-2 ini ada mata kuliah itu enggak, apa namanya, termodinamika. Mas Adian, Mas Bastian, ada mata kuliah itu belum? Termodinamika, perpindahan panas. Siap, belum ada, Siap Pak. belum, Pak? Sepertinya belum semester depan, Pak. Oh, belum ada ya. Depan mungkin, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi cara mengukur tekanan panas, yaitu ada beberapa cara ya di sini. Yang pertama BHI, yaitu indeks tekanan panas building heads. Diukur berdasarkan banyaknya keringat yang diperlukan untuk mengimbangi panas dan kapasitas maksimal tubuh berkeringat. Dipengaruhi oleh suhu kering, suhu basah, kecepatan aliran udara, dan produksi panas tubuh. Kemudian yang kedua, indeks suhu basah dan bola, ISBB, atau Wet Bulb Globe Temperature, WBGT. Jadi kalau istilah-istilah ini akan Anda temui nanti saat di industri, di higiene industri, di teknik keselamatan ya, di teknik keselamatan kerja. Jadi istilah-istilah seperti ini sudah umum ada di industri. Kemudian caranya seperti apa? Yang pertama di luar ruangan, ada formulasinya. 0 kali suhu basah ditambah 0,7 kali ya, 0,7 kali suhu basah ditambah 0,2
dikali suhu radiasi atau suhu bola, kemudian ditambah 0,1 dikali suhu kering. Jadi formulasinya seperti ini. Nanti ada parameternya sendiri saat pengukuran. Kemudian di dalam ruangan 0,7 kali suhu basah ditambah 0,3 kali suhu radiasi. Alatnya seperti ini. Nanti bisa tugas Anda untuk mempelajari ya alat ukur ISSB itu seperti apa, kemudian cara kerjanya seperti apa, kemudian diterapkannya itu seperti apa. Nanti tugas Anda untuk mempelajari alat ukur ISSB. Tidak dikumpulkan, tapi untuk dipahamin sendiri. Jadi untuk kepentingan Anda sendiri, nanti alat-alat yang sudah kita bahas dari beberapa pertemuan bisa dipelajari sendiri ya Mas ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi adalah cara mengukur tekanan panas ya. Kita sekarang poin ketiga. Prediksi kecepatan keluar keringat selama 4 jam. P4SR, yaitu banyaknya prediksi keringat keluar selama 4 jam sebagai akibat kombinasi suhu, kelembaban, kecepatan aliran udara, dan panas radiasi. Tadi di atas sudah kita bahas ya, beberapa parameternya. Kemudian nilai prediksi ini dapat juga dikoreksi untuk bekerja dengan berpakaian dan juga menurut tingkat kegiatan dalam melakukan pekerjaan. Jadi diukur dari prediksi keringat ya. Itu ada risetnya sendiri. Jadi nanti untuk seragam kerja, kemudian aturan kerja berpakaian, itu nanti bisa diterapkan saat sudah didapatkan parameter-parameter tertentu. Kemudian yang keempat adalah suhu efektif, yaitu indeks sensoris tingkat panas yang dialami seseorang tanpa baju dan bekerja enteng dalam berbagai kombinasi suhu, kelembaban, dan kecepatan aliran udara. Kemudian suhu efektif ditentukan menggunakan grafik. Itu teknis, nanti bisa dibaca-baca lagi untuk pengukuran tekanan panas di sini dengan cara seperti apa dan fungsinya untuk apa. Ini Pak Marwan dan Pak Iwan izin ya, nggak datang ya Pak ya, ya Mas ya. Siap ya, Pak. Oke, mungkin lagi ada kegiatan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, atau mau dibahas, atau mau disanggah, atau mau dikomen, atau mau diskusi? Mas-mas semua, Mas Adian, Mas Bastian, Mas Rafdi, atau mau menanyakan, ya, atau mau menanyakan untuk tugas paper berikutnya, paper yang kemarin sudah dipilih. Nggak ada pertanyaan untuk papernya. Izin bertanya terkait atau itu Ini dengan siapa? Mas Rafdi. Oke, Mas Rafdi. Gimana, Mas? terkait merangkum jurnalnya, Pak. Betul. Itu maksudnya cuma meresum latar belakangnya itu apa saja, terus dibagi setiap latar belakang, metode, sama hasil kesimpulan gitu saja ya, Pak? Betul, Mas Rafdi. Jadi, itu yang saya harapkan ya. Jadi, yang penting jenengan semua baca. Yang pertama pasti ya, baca. 1 kali, 2 kali, 3 kali, beberapa kali. Semakin banyak dibaca, akan semakin paham paper itu seperti apa. Kemudian dari situ bisa Anda jelaskan, oh ini latar belakangnya seperti ini. Kemudian permasalahannya
munculnya seperti ini. Kemudian penelitiannya untuk membahas permasalahan seperti ini. Jadi dijelaskan aja dengan kata-kata Anda sendiri, dengan EYD ya pastinya ya, dengan bahasa baku penulisan. Kemudian tidak perlu terlalu panjang, yang pasti di situ Anda bisa memunculkan masalah. Yang pertama masalah ya. Kemudian kalau dari pertama sih, yang pertama latar belakang. Mungkin bisa dicatat ya. Yang pertama latar belakang, yang kedua pokok permasalahan. Nah, suatu paper, suatu tulisan, suatu jurnal, suatu kajian ilmiah itu pasti yang pertama ada latar belakang sama pokok permasalahan. Itu dua faktor yang akan membuat suatu paper. Kemudian yang ketiga, isi paper itu sendiri. Isi paper itu yaitu pembahasan karena ada latar belakang dan ada pokok permasalahan. Yang ketiga pastinya pembahasan dong. Pembahasannya seperti apa? Nah, setelah poin ketiga pembahasan, yang terakhir adalah penutup. Penutup itu bisa kesimpulan, bisa kita masukkan saran. Jadi di situ saran menurut Anda tuh seperti apa? Dari latar belakang, kemudian pokok permasalahan, kemudian sudah ada pembahasan, kemudian ada memunculkan opini nih. Oh, ternyata ada sesuatu yang terlewat, Pak. Sesuatu yang terlewat, teman-teman. Ini kan nanti presentasi kan buat teman-teman sendiri ya. Ada yang terlewat. Terlewatnya tuh seperti apa? Atau ada masukan apa dari Anda? Kemudian apa Anda mencermati paper ini lemah di sini? Atau bahkan Anda menambahi, oh papernya udah bagus. Lebih bagus lagi ditambahin dengan ini. Nanti Anda tuliskan aja. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi, saya harapkan Anda berlatih untuk membaca dan menuliskan kembali. Seperti itu. Kemudian nanti disajikan dengan cara sederhana aja. Boleh PowerPoint, boleh paper, boleh Microsoft Word, terserah, boleh PDF, boleh segala macam, itu bebas. Saya membebaskan teman-teman untuk berekspresi dan bereksperimen dengan tulisan Anda. Kemudian di situ nanti Anda presentasikan aja. Mau sebentar atau lama, kita akan nunggu, nggak masalah. Dan di situ saya harapkan ada respon balik dari rekan-rekan yang lainnya. Jadi kita mendukung teman kita nih, misal Mas Adian yang presentasi. Jadi Mas Bastian sama Mas Raffi harus memberikan pertanyaan terkait dengan papernya tersebut. Jadi keaktifan nanti juga saya harapkan bisa muncul. Ada penilaian tersendiri. Jadi nggak usah takut tanya salah, nggak apa-apa. Tanyakan aja yang menurut Anda perlu Anda tanyakan. Misal Mas Rafdi membahas tentang higiene industri di pabrik. Kemudian kita tanyakan aja Mas Bastian sama Mas Adian menanyakan yang dijelaskan Mas Rafdi itu seperti apa. Itu juga sebaliknya. Jelaskan tentang ini tuh apa sih, Mas? Tentang ini apa sih, Pak? Tanyakan aja nggak apa-apa. Jadi biar terjadi diskusi antara teman-teman. Jadi di situ akan muncul suatu ide-ide yang baru nanti untuk. Jadi seperti itu ya, Mas ya. Ada gambaran atau ada yang masih dibingungkan? Gitu ya Mas Rafdi, sudah paham ya Mas Rafdi ya? Siap Pak, nanti untuk pengumpulannya itu bagaimana Pak? Jadi pengumpulannya di akhir aja, yang pasti nanti mungkin bisa dikumpulkan, bisa enggak ya. Yang pasti saya harapkan semua presentasi dulu, setelah presentasi nanti baru seperti itu Mas. Siap Pak. Jadi saya enggak outputnya saya bukan di paper Anda, bukan di tulisan itu pasti ya, tulisannya seperti apa. Tapi output yang saya harapkan itu kita berlatih untuk public speaking, berlatih untuk bicara tulisan ilmiah atau orasi ilmiah, atau belajar untuk diskusi, presentasi. Itu Mas, poin
poin saya, output saya tuh seperti itu. Jadi untuk melatih teman-teman untuk belajar diskusi aja atau belajar untuk presentasi. Mungkin udah pada ahli ya atau udah sering ya di organisasi atau di kuliah sebelumnya atau saat SLTA atau di kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, alangkah lebih baiknya kalau sudah berpengalaman di situ bisa dituangkan di kelas ini dengan baik. Seperti itu ya. Sudah paham ya, Mas Rafdi ya? Siapa? Oke, untuk Mas Adian sama Mas Bastian bisa di-copy ya. Siap, bisa Pak. Di semua ini kan enak ya, ajaran anak pinter tuh lebih gampang. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti bisa direct ya ke saya kalau memang ada yang kesulitan atau yang perlu didiskusikan, disanggahkan, dikomentari atau perlu dibahas, bisa direct ke saya, bisa WA langsung ke saya atau ke grup. Saya tersedia 1x24 jam. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir kalau mau diskusi, mau ngobrol sama saya, insya Allah saya terbuka buat teman-teman mahasiswa semuanya. Karena saya juga pengen teman-teman juga memahamin ya, kemudian menyukai mata kuliah ini. Jadi apapun itu bisa seperti itu ya, mas-mas semua ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan kondisi yang lebih sehat, lebih segar, tidak ada yang sakit ya harapan saya, karena kondisinya juga sangat memprihatinkan nih di lingkungan kita. Semoga kita tetap diberi Allah kesehatan. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.